Aku dan kamu adalah dua orang makhluk yang keras kepala. Suatu kali, dua kepala itu terbentur begitu keras. Aku tidak bisa lagi mengalah, dan kamu yang selalu menang sendiri. Persimpangan jalan kupilih, karena kau tak pernah mengerti. Namun toh, aku pernah kembali. Seandainya saja kau hargai dan tidak melukaiku, sayapku tak perlu terbang lagi. Dalam sendiriku bersama hujan, aku akui kesalahanku dan kelemahanku. Suatu hari ingin menemuimu dengan cara yang baik, tapi dalam sendirimu aku tahu kau sangat membenciku. Kau selalu merasa menjadi korbanku. Kau dengan gigih menyembunyikan dirimu. Kau bercumbu dengan dendammu. Aku dan kamu adalah dua makhluk yang keras kepala. Aku dan kamu yang berbeda. By Dewi Helsper. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kamu yang pertama kali kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kamu yang udah sejauh ini mengikuti aku, banyak cinta buat kamu atau kalian. Hari ini Madam Suki kembali lagi dengan prediksi atau pembahasan yang sama. Subang. Kasus Subang yang belum selesai sampai hari ini. Kasus pembunuhan Subang yang sulit diungkapkan. Why? Sejak awal penyelidikan, penyidik toh sudah berstatement pelaku sudah dekat. Dan kami sudah mengantongi pelakunya. Tetapi sampai hari ini belum juga diumumkan atau belum dirilis siapa pelakunya. Dan sepertinya penyidik pun berkutat kepada orang yang sama atau orang yang itu saja. Tidak ada perkembangan. Malah kasus ini atau perkembangan dari cerita ini membias kemana-mana. Ada yang menjemput kucingnya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya di TKP itu bukan hanya saja ada Danu dan Banpol, tetapi ada orang-orang lain. Dan yang satu mengatakan sedang melihat atau istilahnya melihat bunga-bunga. Ada apa ini? Kasus pembunuhan Subang sulit diungkapkan. Why? Hari ini Madam Suki akan kembali untuk memberikan prediksi atau tepatnya kita membahas sama-sama. Dan buat kamu yang mengatakan membosankan atau berbelit-belit atau mana kartunya kok tidak dimain-mainkan, berarti channel ini bukan buat Anda. Dan silakan untuk melihat channel yang berbeda, karena tidak ada pemaksaan apapun ketika kamu atau kalian melihat channelku ini. Yuhu. Baiklah, aku akan melihat atau tepatnya memberikan kalian atau hendak mengingatkan sesuatu dari videoku yang lama. Buat kamu yang belum melihatnya, silakan melihat pesan dari arwah Ibu Tuti. Atau tepatnya video itu sudah aku buat. Jadi kalian juga bisa menuju ke kolom komentarku yang sudah aku sematkan. Ada 2 kartu dari oracle ini yang sudah aku buka
atau sudah aku buat videonya 1 bulan sebelumnya. Oke, kita lihat video. Aku datang kembali dan ingin membacakan, karena aku bertanya kepada Bu Tuti, adakah pesan beliau untuk anaknya atau keluarganya. Di sini ada 2 kartu yang keluar, ya. Jadi menurut sebuah intuisi dari aku, Bu Tuti mengatakan kepada Yoris dan keluarganya, sudahi bersih tegang, ya. Karena di sini akan terlihat siapakah pelakunya. Karena Bu Tuti melihat dan merasakan polisi sudah sangat luar biasa ingin membantu masalah ini, ya. Dan bahkan juga Bu Tuti sudah merasakan energi dari orang-orang seperti kita ini yang memberikan banyak cinta melalui doa, ya. Dan pesan Bu Tuti selanjutnya kepada Yoris, jadi pesan beliau seperti ini. Mudah-mudahan Yoris mendengar, ya. Atau barangkali ada yang menyampaikan, itu mungkin bagus juga. Karena channelku ini kan channel kecil, ya, dibandingkan orang-orang lainnya, pasti apalah hatinya, ya. Ibu Tuti mengatakan, berpesan, tentu Yoris tahu saat istilahnya membangun yayasan ini dimulai dengan tidak ada apa-apa. Bu Tuti meluangkan waktu, tenaga, pikiran yang tidak biasa. Selayaknya kalau kita ibaratkan, beliau pacu dirinya untuk memiliki sebuah energi atau power, bahwa beliau sangat ingin membuat yayasan itu menjadi besar, karena beliau sadar ada banyak sekali orang yang harus dinafkahi, dan ibaratnya ladangnya ya yayasan itu, gitu, ya. Yoris lebih tahu, ya, bagaimana sang bunda ini melampaui semua itu bukannya hal mudah. Bahkan ada saat-saat di mana beliau menahan lapar. Beliau tidak bisa makan, beliau sangat nyirit-nyirit as long as anak-anaknya saja atau keluarga terdekatnya yang bisa makan. Dan Ibu Tuti seringkali tirakat. Begitu, ya, Mas Yoris, ya. Karena ini gambar ibu, gambar mama ada di sini ketika beliau membawa sebuah tempat makan, tapi tempat makannya itu kosong. Artinya beliau lama juga menunggu sebuah hasil, gitu loh. Sama seperti intuisi aku mengatakan, beliau juga jarang makan, gitu, ya. Sekali lagi, meskipun aku tahu jawabannya, aku gak akan secara gamblang untuk to the point mengatakan yang sebenarnya kepada kamu atau kalian. Sudahkah kamu menyimak video itu? Video itu adalah penggalan dari video yang sudah aku buat. Sampai sekarang tidak ada perkembangan, kusut, ruwet, berkutat di hal yang itu saja. Dari melihat video tersebut atau cuplikan video yang sudah aku buat, kira-kira apakah kamu bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang oracle atau dari sebuah cerita, telling story yang sudah aku buat beberapa waktu yang lalu? Mungkin saja pesan itu ada di sana. Dari kartu kecil ini, jelas pembunuhan ini sangat berkaitan dengan finansial. Dan kartu ini sudah aku buka 1,5 bulan yang lalu atau mungkin 2 bulan lalu. Dan di sini ada 2 kubu. Pesanku di sana yang sudah aku sampaikan, which is itu pesan aku mendapatkan dari arwah Ibu Tuti, mengatakan bahwa
kalian sudah jelas? Barangkali ini saatnya pihak Bapak Yosef dan pihak Yoris menjadi satu. Apakah ketika mereka menjadi satu, aktor atau dalang akan kepanasan dan kemudian menampakkan dirinya? Siapa tahu. Bukankah aku sudah memberi kamu pesan? Kenapa? Karena hampir 3 bulan ini, dari temuan bukti DNA ataupun sidik jari, kita sudah menduga. Tetapi dari temuan DNA dan sidik jari, dan kita sudah menduga siapakah itu. Kenapa DNA dan sidik jari orang-orang yang beberapa kali dipanggil, tetapi pihak penyidik atau pihak kepolisian tidak juga merilis siapakah tersangka dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini? Atau barangkali karena memang tidak ada kecocokan DNA atau sidik jari yang dilakukan oleh Dr. Sumi dalam menjalani atau melakukan otopsi kedua. The thing about it, kalian bisa membuktikan sendiri. Barangkali kalian pernah melihat videoku yang pertama kali aku membuat video tentang kasus ini. Aku sudah melihat kartu ini, yang artinya completion, artinya bahwa kasus ini adalah teka-teki. Kasus ini sangat menjelimet. Kenapa? Seperti tadi aku bilang, bahwa penyidik berkutat hanya memeriksa atau menyidik orang yang itu saja. Karena jelas di sini masalah ini adalah tentang uang. Saat pertama kali aku membuat video Subang ini, aku sudah melihat kasus ini akan complicated. Itu dari kacamataku. Dan makanya sepertinya apa yang aku ceritakan itu berputar-putar. Aku juga sudah mengatakan di sana bahwa kemungkinan orang yang melakukan ini adalah orang yang memiliki kepribadian ganda, bukan psikopat. Tapi di sana aku banyak sekali dibully. Tapi aku hanya ingin mengatakan sebuah kebenaran. Membuat telling story melalui kartu-kartu kuning dengan caraku. Memang kesannya videoku dari awal kasus ini memang berputar-putar. Tetapi sebenarnya aku ingin sekali untuk mengajak kalian untuk berpikir kritis. Dari awal aku membuat video kasus mengenai Subang ini, aku banyak sekali dibully. Padahal aku ingin mengajari kalian tentang sesuatu yang tersurat itu bukanlah sesuatu yang tersirat. Tahukah kamu apa maksudnya? Tersirat adalah memahami makna yang terdapat di dalam berita, sedangkan tersirat adalah memahami gagasan yang disampaikan secara tidak langsung. Tetapi banyak sekali netizen yang membuli aku dan mengatakan aku too much talking dan hanya action. Karena hanya kalian yang sampai saat ini mengikutiku, kalian atau kamu yang memahami bagaimana cara pikirku. Tapi aku tidak peduli dengan bulian orang-orang itu. Aku hanya di sini ingin mengungkap sebuah kebenaran tentang keadilan, justice, yang harus diberikan oleh kedua almarhumah. Kematian, takdir, memang tidak bisa dihindari. Takdir adalah milik Sang Ilahi. Namun seperti yang akan aku kutip dari kata-kata Mbak Rara, bahwa mereka meninggal di dalam rumah. Artinya, kalau menurut aku itu benar, harus dicari siapa pembunuhnya. Karena ini bukan takdir. Menurut aku, ini adalah perampasan nyawa. Pelakunya sebenarnya tidak bisa diampuni. Karena ini bukan bagian dari takdir. Tapi merampas nyawa adalah tindakan dari orang-orang yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Jadi inilah aku yang ingin membantu mengungkapkan misteri ini dengan caraku. Oke? Bahkan kalian sudah kubuatkan video khusus
tentang dongeng Peter Pan. Tapi mungkin sekian pemirsa yang melihat atau mendengarkan video itu mungkin hanya dianggap sebagai video yang main-main, atau seseorang yang mencari sensasi di video dengan pakaian-pakaiannya yang aneh barangkali. Tapi sebenarnya kalau kamu teliti, hanya ada satu orang, yaitu Mami Nora, yang mengatakan tentang Kapten Hook. Dan aku pun sudah memberikan sign di sana. Jika Peter Pan itu ada, siapakah Kapten Hook? Karena sekali lagi, aku di sini ingin sekali membagikan sesuatu yang tidak tersurat. Ya, tetapi hal yang tersirat adalah memahami gagasan yang disampaikan secara tidak langsung. Merah, ya, ternyata suku Indian Merah ini adalah seorang, atau dia tepatnya adalah seorang pemimpin di hutan tersebut. Nah, kemudian mereka juga tahu tentang seorang pemimpin perompak. Juga akhirnya tahu bahwa di Neverland itu ada perompak yang pemimpinnya sangat kejam, yang bernama Kapten Hook. Nah, suatu hari Kapten Hook ini mencuri putri Tiger Lily, yang tak lain putri tersebut adalah anak dari suku Indian Merah. Oke. Peter Pan pun menyerang Kapten Hook dan kroni-kroninya. Kalian lebih suka mengikuti atau mengikuti? Tapi kalian lebih suka mengikuti video tentang hal-hal yang tersurat, ya, yaitu kalian suka memahami makna yang terdapat di dalam berita tanpa harus ikutan terlibat untuk berpikir lebih dalam, seperti halnya hal yang tersirat. Memang rumit, ya, seperti juga kartu yang aku buka pertama kali, completion. Tapi aku menyadari bahwa banyak orang yang hanya ingin pengennya cepat-cepat aja, ya, tanpa harus memikirkan hal ini. Pokoknya cepat saji dan matangannya aja. Hari ini, sebelum aku mengakhiri, aku akan melihat kartu dengan pertanyaan. Jika tadi ketika aku mengawali video ini dengan statement aku, kasus pembunuhan di Subang sulit diungkapkan. Kenapa? Kita akan membuka kartunya. Apakah ada sebuah peluang di dalam kasus Subang ini? Kasus ini akan cepat terungkap. Silakan mengirim energi kalian ke kartuku sekarang. Apakah ada kemungkinan kasus ini akan segera diungkap? Berat sekali kartunya ini. Oke, kalian lihat yang ini. Ini banyak sekali artinya. Lihat kartunya. Kartu yang ini kartu ini berat sekali karena artinya sangat banyak. Artinya tergantung dari dua kartu yang di depannya. Lihat energinya. Ya. Jadi dalam kasus pembunuhan Subang ini masih fighting, masih alot, ya, ini. Tapi pihak penyidik, pihak kepolisian sudah harus membuat new vision. New visionnya adalah mungkin mendekati siapa tersangkanya, ya, bukan pelaku ya, tersangkanya. Karena new vision ini sudah harus dilakukan karena terlalu banyak desakan atau permintaan dari rakyat Indonesia. Dan kartu ini, mudah-mudahan penyidik kepolisian tidak salah menangkap orang. Jadi kalian bisa melihat video sebelum aku
dimana aku mengatakan di situ sudah panjang lebar dan aku tidak mau untuk merepeat lagi. Nanti ada yang bilang repeat and repeat and repeat and repeat. Ya, sesungguhnya capek ya merepeat sebuah pernyataan atau apa ya, kata-kata yang diulang-ulang itu. Selain bosan juga para kreator itu sebenarnya harus lebih hati-hati menggunakan atau membuat kalimat-kalimat atau mengatakan sesuatu itu sangat tidak mudah. Oke? Jadi itu aja yang bisa aku prediksikan atau kita ulas hari ini. Buat kamu yang kepengen banget untuk konsultasi masalah dengan aku, silahkan, atau untuk healing. Jadi kalian yang memiliki gangguan pikiran, overthinking, atau memiliki trauma yang berkepanjangan, fobia, atau hal-hal lain yang nanti bisa kamu ceritakan setelah kita reading, oke? Dan untuk konsultasi reading tarot itu tidak gratis karena aku bekerja dengan profesional aku. Finally, begitu aja. Ikuti terus video-video aku tentang Subang yang akan aku buat saat-saat ini. Dan mari kita kawal kasus ini agar segera terungkap dan penyidik kepolisian tidak salah orang dan kebenaran menemukan tempatnya sesuai dengan kartu ini, justice. Ya. Silakan memberikan komen dan jangan lupa untuk titip like, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih sebagai dukungan kamu kepada aku. Dan yang udah subscribe jangan subscribe lagi, nanti menjadi unsubscribe. Finally, send love and light. Salam Jaya.